Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan Puan semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Siang hari ini bintang tamu kita dah tak asing lagi, luar biasa dan punya banyak inovasi-inovasi untuk kemajuan Universitas Riau. Nah, kalau minggu lalu kita mengundang Dekan FISIP, ya, Dr. Mezi Haryanto. Nah, hari ini, siang ini kita mengundang Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau. Langsung kita sapa, simak ya, simak. Saya memanggil beliau, Dr. Haji Surya Hajar Fitriadana, SPPK, FCCP, FISR, MM Biomed. Ya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Kai. Terima kasih sudah bisa bergabung di podcast ya. Asik. Gimana kabarnya, Dok? Kabar ya baik-baik ya. Mungkin saya bawa pasukan gini kan. Iya, pasukan dokter banyak banget siang ini. Ya, biar mereka paham. Oh, mereka paham. Mereka paham gimana. Akan hal apa, Dok? Terutama tentang visi misi kita di Rumah Sakit Universitas Riau ya. Bagaimana konsep kita untuk bisa memajukan Universitas Riau intinya kan. Dan pastinya program Sebai ini ya akan tentunya kita akan tayangkan di Unri TV. Jadi jangan lupa teman-teman semua Civitas Akademika Universitas Riau untuk like, komen dan subscribe. Dan ini penting banget ya, Dok ya. Dok, dokter menjadi Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau itu periode tahun berapa, Dok? Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit itu tahun 2021. 21. Ya, mungkin pas COVID ya. Iya. Ya, jadi bulan 3 ya, tanggal 14 saya rasa itu. Jadi di situ saya dilantik, saya diangkat. Disitulah timbul tantangan. Tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat besar. Sebentar, Dok, ini periode 2021 sampai 2025. Oh, tahun ini? Ya, tahun ini. Bulan 3. Bulan 3 udah lewat, Dok. Ya udah, dilantik lagi. Kemarin dilantik. Berarti lanjut. Ya, berkat dukungan teman-teman ini saya sudah lantik lagi gitu. Udah, saya bersedia. Iya, berarti tantangan ya tadi ya. Karena tantangan periode 2021 itu kan lagi masa Covid. Apa tantangannya, Dok? Pertama, saya masuk di situ. Saya terkejut. Ya, melihat kondisi rumah sakit yang tidak seperti yang saya bayangkan. Kenapa saya terkejut? Iya. Saya lihat, kok ini kita ada ruang operasi. Saya tanya, ini ada ruang OK kita? Ya. Berapa sering operasi kita? Iya. Dok, maaf katanya, kita ini belum pernah operasi sekalipun. Saya terkejut. Jadi semenjak dibangun sampai saya masuk, ternyata belum ada operasi sekalipun. Ada operasi besar maupun operasi kecil? Besar atau kecil. Di ruang operasi ya. Jadi maka saya teman-teman lama-lama ini kan saya bawa nih. Untuk menjadi, biar mereka juga paham kan. Kemudian saya lihat radiologi. Radiologi begitu juga. Nggak ada, nggak pernah digunakan. Semuanya ini rawat inap, saya langsung ambil sikap, saya panggil semua, saya rapatkan semua. Saya tidak mau nggak ada pasien. Ya. Mulailah saya, kemana saya, Bu? Saya ke BPJS. Ternyata kita belum kerjasama sama BPJS. Jadi kalau nggak kerjasama sama BPJS, gimana mau ada pasien? Betul. Sementara kita sekarang semua BPJS. Kebetulan saya juru bicara COVID provinsi. Jadi saya masuk situ, saya buka BPJS, saya masukkan pasien COVID semua. Jadi yang selama ini tidak pernah merawat pasien hal-hal yang parah-parah pun, separah-parahnya pun sampai kita rawat. Sampai full. Rujukan. Rujukan dari mana? Dari All Bros. Sering kita dapat rujukan dari All Bros, dari Eka Hospital, dari Safira, dari Aulia. Itu rujukan kita. Artinya mereka tuh udah percaya dong. Udah percaya sama kita. Unri. Maka saya bilang yang paling utama itu adalah tentang SDM. SDM kita. SDM kalau SDM-nya bagus, pasti insya Allah orang akan yakin sama kita. Jadi itu tantangan yang sangat besar ya, Dok, ya. Yang saya nggak bisa bayangkan bahwasannya ini rumah sakit kok nggak ada pasien, kok nggak pernah operasi. Sekarang hampir tiap hari operasi, kan?
pasien COVID yang parah-parah pun banyak yang sembuh sama kita. Jadi dok, berapa lama tuh untuk pembenahan ini ya, tantangan yang cukup besar ya di rumah sakit pendidikan ini dok? Dari SDM-nya, kemudian dari seluruh standar operasional prosedurnya gitu dok, berapa lama? Saya 1 bulan nggak sampai. 1 bulan nggak sampai? Karena mereka ini saya suruh belajar sana. Sananya kemana dok? Aulia. Aulia, oke. Nah, jadi kan ya, yang ini saya suruh lihat sana. Saya koordinasi sama Aulia Hospital untuk bisa langsung ke lapangan. Ya, jadi nggak ada istilah nunggu pelatihan lah, itu enggak apa. Karena orang ini sebenarnya udah punya kompetensi, cuman jarang digunakan. Kan itu intinya. Lupa jadinya. Oke ya. 2021 sampai 2025 pasti ada visi misi ya dok ya, menjadi direktur rumah sakit dan dilantik kembali. Visi misi dari rumah sakit pendidikan itu apa dok? Ya, visi kita memang ya, kalau visi misi yang awal memang kan ya menjadi rumah sakit unggulan kan. Memang target kita kayak gitu. Ya. Menjadi rumah sakit unggulan terutama di Riau di apa? Ya memang tantangan sangat besar tuh sekarang masalahnya Bu Kai. Ya. Kita ini masalah yang terbesar kali ya saya rasakan adalah tentang bangunan. Oke. Bangunan. Mulai saya dari awal masuk kita mungkin ada pendapatan itu sekian miliar ya. Kita kemarin tuh sama Pak Rektor udah koordinasi pendapatan kita yang sekitar 22 miliar tuh untuk pembangunan rumah sakit. Jadi udah banyak lah. Ini jadi tantangan terbesar sekarang itu adalah kita susah bersaing. Bersaingnya apa? Karena kita lihat, contoh Bu Kai lihat bangunan kita dibanding sama Awal Bros, dibanding sama Eka, dibanding dengan ini, orang akan melihat dari bangunan kan, kan semakin besar semakin tinggi kepercayaan kan. Betul. Jadi kayak mana saya menyikapi itu? Saya ambil dokter dari Aulia, saya ambil dokter dari Eka, saya ambil dokter dari Awal Bros. Oke. Dari situ, disitulah mulai dirintis. Timbul ya. Dirintis. Cuman memang ya alhamdulillah sampai sekarang memang kita selalu mengusulkan untuk pembangunan ini. Kenapa saya usulkan terus? Karena ini memang rumah sakit pendidikan. Rumah sakit Universitas Riau ini harus bisa bersaing dengan semua rumah sakit di sini. Terutama saya tuh tergerak hati saya melihat kita menelurkan dokter. Ada kita fakultas kedokteran. Betul. Cuman mereka nih tidak di tempat kita. Karena apa? Fasilitas kita memang kurang. Dari segi tempat tidur, alat-alat kesehatan. Kurang. Jadi memang inilah yang saya usulkan untuk pembangunan. Memang betul-betul menjadi rumah sakit pendidikan dan menelurkan dokter-dokter yang handal. Yang berkompeten untuk Universitas Riau. Jadi memang di satu sisi saya kasihan karena anak-anak kita, mahasiswa saya, itu kan koasnya tuh di Arifin Ahmad kan. RSUD. Ya, RSUD Arifin Ahmad tuh kan memang rumah sakit bagus. Ya. Nah, cuman itu rujukan. Rujukan dari semua rumah sakit ke Arifin Ahmad. Dan sayangkan mereka tuh bagus sebenarnya. Cuman penyakit-penyakit dasar tidak dijumpai lagi di sana. Jadi memang ya itulah agak kekurangannya. Ya kalau dia ada rumah sakit penyangga, sebenarnya rumah sakit jejaring untuk ini rumah sakit tipe C, nah itu mungkin lebih bisa dia dapat pasien-pasien yang dasar lah kan. Karena kan pendidikan kita dokter umum. Kalau rumah sakit Arifin Ahmad tuh memang kekhususan saya ini untuk pendidikan dokter spesialis, itu baru bagus. Kalau untuk dokter umum kita sarankan memang ke rumah sakit yang kelas C. Dok, pernah nggak sih menyebar survei kepuasan gitu dok, ya terhadap bagaimana pelayanan di rumah sakit pendidikan UNRI, kemudian apa keluhannya dan bagaimana positifnya nih? Kita selalu survei, karena apa? Survei itu memang dari BPJS kan ada survei kepuasan pasien. Pasien dirawat dia ada survei. Ya, jadi memang dari survei kita memang yang terlalu banyak itu masalah bangunan. Kadang orang tuh melihat sebelah udah ke situ jadinya ya. Jadi agak ini dia gitu kan. Itu jadi kalau ya sehat-sehat kita banyak pasien kita sehat loh ya. Pasang ventilator apa semua sehat sama kita. Tapi memang ya keluhannya itu fasilitas. Dan masuklah akses masuk ya.
Karena juga di sini ini kita buat iklan di gerbang satu lagi. Ya, banyak lah ya media promosi tidak mau masuk dia ada di stop dulu. Itu jadi sebenarnya jadi ini juga kan jadi masalah juga sama kita. Karena memang kan akses rumah sakit itu sebenarnya kan harus betul-betul orang bebas keluar masuk kan. Ya. Ini akses umum namanya kan, pelayanan umum. Itu yang jadi ini. Dok, pasti kan Rumah Sakit Pendidikan UNRI dan juga udah menyampaikan visi dan misi dari Rumah Sakit Pendidikan UNRI, tentu ada berkesinambungan antara program dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden terkait Astacita. Nah, gimana nih kalau Rumah Sakit Pendidikan ada nggak program inovasi untuk mendukung Astacita itu? Ya, jadi gini, bukan kita selalu menjalankan program pemerintah, terutama dalam segi pelayanan kesehatan, ya kan, terus tuh sumber daya manusia. Jadi memang kita udah melakukan kerjasama, melakukan pelatihan. Ini kita mau latihan, di bulan ini ya, kita akan melakukan pelatihan tentang untuk petugas ICU. Oke. Selama ini enggak pernah sini. Jadi saya hubungi teman, saya maunya dibuat pelatihan tuh untuk Riau di sini. Oke. Nah, jadi banyak dah kita buat pelatihan itu dari objin, dari kulit, dokter kulit. Nah, jadi kita sering buat pelatihan gitu. Oh, jadi pelatihan ya, Dok, pelatihan. Jadi kan untuk pelatihan itu kan untuk meningkatkan SDM. Nah, betul. Jadi inilah yang pertama untuk pasien-pasien ICU. Kita buat pelatihan ini. Oke, itu inovasinya. Ya. Ada lagi Dok kira-kira untuk mendukung Astacita karena ada 8 Astacita ya dari Presiden ya. Berarti kalau misalnya dari Rumah Sakit Pendidikan UNRI, ini kan berarti memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Oke, nah untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau sendiri ya Dok ya, melihat SDM di rumah sakit itu sudah berapa banyak dan mereka bagiannya apa-apa aja tuh Dok? Baik, terima kasih. Biar masyarakat juga tahu ya Dok ya. Jadi dari awal saya masuk itu SDM kita, ya kita rumah sakit ini kan orang pasti ke spesialis. Kan rumah sakit pasti bukan ke dokter umum, bukan ke dokter gigi, pasti yang pertama adalah permintaan dokter spesialis. Pertama saya masuk itu memang dokter spesialis cuma 2 ya, dokter spesialis anak sama patologi klinik. Masuk saya buka ini, saya bernegosiasi, saya ngadap Pak Rektor ya dulu ya, Prof. Aras ya, sama Pak Dekan, saya minta untuk suatu tambahan tenaga lah untuk dokter spesialis. Dan kita ada diskusi, terakhir saya buka untuk lowongan dokter spesialis. Oke. Dari 2 itu Dok, buka lowongan berapa lagi jadinya Dok? Sekarang udah banyak. Oke. Spesialis jantung kita ada, spesialis saraf kita ada, spesialis rehabilitasi medik ada, spesialis jiwa ada, spesialis mata ada. Oke. Lengkap tambah ya. 4 dasar. Objin, bedah anak sama penyakit dalam. Oke. Spesialis gigi klinik, ada. Gigi ada, spesialis ortodonti ada. Jadi sebenarnya tinggal merubah mindset kita untuk bisa berobat ke sana. Saya rasa tidak ini ya, kita tuh lebih pasien yang udah pernah ke kita dibandingkan ke rumah sakit lain. Itu pasti akan lebih ke kita ya. Kita nggak ribet, cepat kita kan. Dan terus nggak antri yang berkepanjangan ya. Ya. Cuman ya itu masalahnya di fasilitas saja kita. Itu aja. Jadi menyikapi itu Bu. Saya ingat juga waktu pertama saya menjabat, kita kan nggak ada ini. Saya minta bantuan. Kepada siapa aja tuh Dok? Oh banyak, ke BNPB saya pernah. BNPB dikasih ini bantuan dari BNPB alat-alat kesehatan. Kedua dari bank BRI mau ngasih USG yang canggih. Minta. Terus tuh bed pasien, ada robot juga kita dikasih. Robot untuk ngantar makanan, itu kita ini kan semua. Dan yang lain-lain lah, mungkin dari perusahaan petani sawit, petani karet, itu kita rangkul semua. Perusahaan besar lah.
Mungkin yang ini kan. Jadi saya berkolaborasi, saya lobby sana lobby sini untuk ini. Oke, menarik ya, menarik sekali dan pastinya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, meningkatkan kepercayaan adik-adik mahasiswa juga untuk berobat ke Rumah Sakit Pendidikan Undri. Nah Dok, kira-kira apa nih inovasi ke depannya? Ini kan 2025 bentar lagi udah mau berakhir ya Dok ya. Apa sih mungkin inovasi-inovasi yang mau dokter buat atau gebrakan yang mau dibuat di Rumah Sakit Pendidikan nih? Yang baru saya lakukan, itu adalah gimana kita buat medical check up. Medical check up kita udah saya rasa udah diaku kita, karena kan medical check up ini nggak sembarangan. Mesti ada dokter ini, ada syarat-syarat yang harus kita miliki. Alhamdulillah itu udah tercapai. Terus inovasi lainnya itu untuk kita mau ada HD. HD udah saya datangkan HD untuk cuci darah. Cuci darah, oke. Datangkan vendor. Dan alhamdulillah mereka tuh mau investasikan alatnya, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil. Dan tidak merugikan kita. Kita cuma dapat 30%, tapi mereka semua yang bangun. Nah, itu udah kita ini kan, udah kita sikapi. Kemudian inovasi ini lagi kita udah mulai membangun kerjasama sama untuk mahasiswa. Ada forensik ya. Forensik kita itu forensik tuh memang tidak, kalau kita mungkin yang sehat-sehat dulu namanya tidak membutuhkan. Sekarang kita bertahu forensik tuh ternyata bukan untuk orang yang meninggal aja. Tapi yang sehat-sehat misalnya KDRT apa semua ada kan ke forensik juga kan. Jadi di situ saya ini kan. Nah itu inovasi ya. Karena kita juga ngerasakan ya kayak seperti kami gitu ya. Untuk sudah kelulusan P3K ini kita kan harus ada medical check up. Dan saya juga sempat bertanya Pak, ada beberapa institusi juga mereka cek MCU-nya di Rumah Sakit Pendidikan Undri. Salah satu dari Radio Republik Indonesia juga, RRI gitu ya. Banyak lagi. Nah, untuk Rumah Sakit Pendidikan Undri promosinya Pak. Promosinya Dok ya. Promosi untuk supaya lebih dikenal lagi selain dari media sosial apa aja lagi Dok? Saya buat marketing. Tim marketing. Ada tim marketing. Itu gimana kerjanya tuh Dok? Maka saya buat nih tim marketing saya. Ramai ya Dok ya? Ada Yen, ada Agung. Itu sebelahnya siapa Dok ya? Ada Dwi, ada Fani ya. Jadi mereka Dokter Agung. Saya bilang marketing itu adalah punya apa saya bilang? Jangan mental tembok saya bilang. Mau dibilang orang apa terserah. Yang penting visi misi kita masuk. Target kita masuk. Bagaimana meyakinkan orang? Bagaimana meyakinkan bahwasanya orang akan bisa berobat ke Rumah Sakit Undri. Kita bukan cuman ini aja, kita kan dengan fasilitas yang ada, dengan obat-obatan yang ada dan dokter yang ada. Jadi Dok, saya penasaran dengan tim marketing dokter nih ya. Ini bagaimana proses kerja mereka nih Dok? Berkantor di rumah sakit kah atau mereka ngikut dokter kemana-kemana gitu? Ya karena di sini saya lagi podcast, jadi saya harus ikut lah. Dan nanti mesti tampilkan juga kan. Jadi mereka nih datang ke rumah sakit tetangga, makanya gitu. Ya, misalnya ke Aulia, ke Awalbros, ke rumah sakit atau klinik-klinik, puskesmas. Sampai ke ceruk-ceruk kampung ya. Kemarin kita ada kan lagi tuh? Ada gerak jalan santai sama Pak Wali. Pak Wali Kota sama tim Majelis Taklim Riau. Rame kemarin di sini. Jadi memang inovasi yang saya inginkan ya itu saya lihat antusias sekali kan. Terus tuh promosi dengan kemarin itu pertama kita ada makan gratis apa semua kan. Jadi memang ya banyak lah yang semua inovasi yang dilakukan ya. Kita juga terima kasih nih Dok di salah satu perumahan di Tapung kemarin ya, perumahan Gria Setia Bangsa juga sudah disupport sama dokter dan tim ya untuk cek kesehatan gratis di sana. Kemarin kita juga ada nih, kita ke Kampar ya, ke Kampar kita baksos, wah itu betul-betul antusias. Saya undang menyikapinya gimana? Mungkin Bu Kai, kayak mana cara menyikapi
uang kita tak ada, cuma kita bisa eksis. Iya. Menyikapinya saya kerjasama sama yang lain. Kemarin kita ke Kampar, kita kerjasama sama Toyota Land Cruiser Indonesia. Nah, jadi semua disupport dari mereka. Kita cuma tim medis saja. Oh gitu. Nah, yang naik nama siapa? Nama Undri yang naik kan? Iya. Salah satu contohnya. Itu itu sering kita lakukan. Itu kami sering lakukan. Iya. Ya. Jadi alat kesehatannya mereka yang support gitu ya, tapi tim medis ya. Bantuan misalnya bantuan sembako apa semua dari mereka. Cuman kan Undri kan yang dapat nama. Kenapa? Orang kan berobat ke kita. Orang berkumpul-kumpul sama kita. Ini kita obati ya. Terus kan Undri jadinya. Iya. Jadi gitulah. Kalau kita ngasih bantuan, kemarin kita bantuan ada 100 karung beras, ada berapa bingkisan, berapa ratus bingkisan, sembako. Nah, itu kan nggak mungkin kita yang support gitu kan. Jadi teman-teman lain saya punya jaringan, saya punya bantu. Oke. Menarik. Kita ke bagian kerjasama nih dok. Ya. Kerjasama nasional, lokal dan internasional. Apa aja yang udah dilakukan oleh Rumah Sakit Pendidikan nih dok? Baik, yang terakhir saya ke Cina. Oke, ke Cina. Jadi dari seluruh Indonesia cuma 2. Saya yang terpilih satu sama dari Udayana. Oke. Itu dari perusahaan Chinese, ya kan? Padahal kita nggak ada apa-apa. Saya ini. Menarik nih dok. Gimana coba ceritain dok yang Cina nih dok. Harusnya memang saya nggak tahu kenapa saya bisa dipilih. Ya saya ikutlah masukkan berkas kan. Oke. Nah, jadi ditanggung semua sama mereka. Karena kita lihat perkembangan perusahaan mereka, alat-alat canggih yang di jadi kita melihat. Itu perusahaan apa dok? Mindri. Oh. USG oke. EKG, apa namanya CT scan. Jadi canggih-canggih lah, monitor semua lengkap lah untuk alat-alat untuk kesehatan. Terus tuh apa nama itu? Ada yang canggih lagi dengan USG kita langsung tahu diagnosanya, langsung ter ini dia. Langsung ada kelainan ada kelainan ini di sini ada kelainan. Itu canggih saya rasa dengan langsung gitu ya. Ya, jadi kita nggak pusing-pusing lagi kan. Menarik tuh dok. Jadi alatnya bisa bawa ke bisa ya dok ya. Kerjasama kita menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain. Iya. Itu udah jelas kan. Apalagi rumah sakit perguruan tinggi negeri lain. Ya. Kemarin kita juga ke Unsiah ya. Oke. Ke USU. Ke ke UGM, ke Undip ya, kita lakukan pendekatan untuk biar bisa berkolaborasi bagaimana untuk peningkatan rumah sakit pendidikan ini. Oke, dok, di rumah sakit pendidikan ini ada program pengabdian kepada masyarakat nggak dok kira-kira? Itu saya contoh tadi, ya. Kita pengabdian masyarakat ya. Contoh ke tempat ibu tadi, ke perumahan. Maksudnya mungkin ada penelitian gitu dok, apakah ada di sana dilakukan dari rumah sakit penelitian ke suatu daerah? Kita ada penelitian juga, kita pengabdian masyarakat ada penelitian semuanya. Nanti kita contoh kita turun ke kemari, kita langsung melihat kondisi di mana, apa yang perlu kita teliti. Ada kita lakukan, gitu, tetap ada ya. Itu ada. Oke. Perusahaan-perusahaan juga yang mau support kita juga banyak. Perusahaan apa aja tuh dok? Misalnya dari BUMN, dari apa ya. Jadi kita kalau mau itu bisa kan. Oke ya, ini kayaknya udah komplit nih ya, komplit kerjasama dilakukan ya, kemudian. Ya, pemerintah daerah juga kita pemerintah daerah dari Pemprov, Pemko itu kita dapat juga bantuan tuh dari Pemprov, dari Pemko, dari Pemkap kita dapat ambulan satu ya. Oh dari Pemkap ya? Ya Pemkap apa dok? Indra Giri Hilir. Oh Inhil, ya. Oke. Pemprov kemarin ada rencana juga membantu kita 100 miliar waktu zaman Pak Gubernur Samswar ya. Oh oke. Itu udah terlaksana dok atau? Itu belum terlaksana. Belum terlaksana. Ya. Mudah-mudahan bisa di follow up ya. Yang udah terlaksana udah ada. Bantuan 6 bulan ini semua. Karena kita udah lihat juga ya bentuk nyatanya. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya di dalam kepemimpinan daripada Dr. Surya ya. Tentu tantangan tadi udah disampaikan ya. Suka duka dok. Suka duka menjadi direktur rumah sakit pendidikan tuh apa ya dok ya? Kira-kira. Kalau mau duka-duka enggak usah lah duka-duka ya. Iya, nanti nangis ya dok. Suka-suka aja. Suka-suka aja. Suka kita bahwasanya dengan ini kita suka. Dengan ya pasti suka duka tuh pasti ada. Pasti. Ya kan. Cuman jangan duka-dukanya kita ini kan. Kita harus gimana membuat orang bisa suka ke kita, bisa ke rumah sakit nih. Orang suka ke rumah sakit kita itu intinya. Oke. Ya. Jadi kita selalu contohnya kita ya untuk
peningkatan SDM, untuk suatu kolaborasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Setiap seminggu sekali kita ada senam, ada apa semua. Oh, ada kegiatan. Ada diskusi. Saya tidak membatasi orang mau ngomong sama saya, staf langsung berombongan sama saya langsung. Silakan. Ya. Saya kadang iseng tengah malam saya datang. Ya, saya nggak bekerja kerja. Kadang jam 12 saya, jam 12 saya di datang aja ke IGD. Saya lihat, ini betul nggak? Betul. Nah, ini kerja nggak gitu. Iya. Ya, jadi memang sering karena gimana pun suatu pelayanan itu harus ada kontrol. Oke. Jadi penelitian pengabdian kepada masyarakat. Jadi mungkin boleh diceritakan ya dok ya. Ya baik. Jadi kita ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Misalnya dari pemerintah Kabupaten Kampar. Salah satu contoh kita mengadakan penelitian tentang bagaimana efek dari vaksin. Jadi kita teliti, kita ini dan mereka dana semua dari mereka. Oke. Jadi memang kita inilah Pemkab Kampar. Dari Pemkab Kampar ya. Pemko Dumai juga. Jadi memang udah kita lakukan lah ini kan. Oke, artinya menyentuh masyarakat semuanya ya dok ya. Dan akreditasi dari Rumah Sakit Pendidikan Unri dok. Alhamdulillah. Akreditasi kita yang pertama sebelum saya masuk itu bintang 1. Bintang 1. Kan? Saya masuk kebetulan langsung akreditasi di akhir tahun ya. Tahun berapa dok? 2021 akhir ya, 2021 akhir bulan 11 gitu ya. Oke. Itu 6 bulan saya memimpin ya. Saya harus akreditasi harus di ini kan. Kita bintang 5 paripurna. Wah luar biasa. Kita dengan selevel dengan paripurnanya rumah sakit lain. Dari bintang 1 lompat menjadi bintang 5. Itu biasanya saya nggak habis pikir kenapa bisa jadi bintang 5 karena itu kan dari akreditasi 1 biasanya 3 atau 4 dulu naik, ya kayak gitu. Ini meloncat naik ya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Karena dari teman-teman inilah tetap semangat terus sampai sekarang. Contohnya ibu kan saya datang kan rame-rame, semangat dia kan. Iya. Luar biasa ya. Oke. Saya bangun komunikasi itu. Artinya nggak harus standby dari pagi sampai sore, tidak. Kita ini Bu, kita harus beri kepercayaan ke mereka. Ya, tapi kan nggak semuanya bisa melakukan itu dok. Kayak mana bisa memberi kepercayaan ke mereka? Kayak mana bisa kita percaya mereka? Kita harus kontrol mereka. Tetap kita kontrol. Bukan memberi kepercayaan tanpa dikontrol. Itu ya tidak ini. Saya tak pernah kasang CCTV, tak pernah pakai apa. Serius dok? Ya. Nah, saya lihat di CCTV. Saya lihat saya tuh tipenya kadang sendiri, saya lari di jalan sendiri. Ke lantai 2 saya sendiri, tengok. Saya paling nggak suka sesuatu yang ini ya, maksudnya rame-rame lihat gitu. Nggak ada. Saya tuh mainnya sendiri-sendiri. Saya lihat, berarti kan memang saya seakan-akan jadi pasien, saya seakan-akan jadi ini, itu aja. Nggak pernah saya yang ini. Jadi saya lihat maunya jangan pas ada saya itu mereka langsung ini sibuk-sibuk ya. Dia biasa aja. Ada saya pun dia biasa. Natural aja. Ya natural aja. Nggak ada ini. Ada saya yang nggak ada. Ada saya mereka santai kerja seperti biasa. Luar biasa. Ini langsung langsung di lokasi nih kita tanyain ya dok ya. Jadi semuanya positif, tegas. Itu sifat tegas, kemudian sifat bisa memberikan solusi untuk orang banyak itu turun ke siapa tuh dok? Dari ayah, papa atau mama gitu, ibu? Ya, mungkin saya ibu ya. Biasa kan kalau anak laki-laki memang dekat sama ibu ya Pak? Ya, oke. Jadi panutan dalam hidup siapa dok? Ya bapak sama ibu. Oke. Ya bapak kemudian tegas juga ya kan. Karena kita memang diajar untuk tegas, diajar untuk dewasa. Karena memang saya kan. Dokter berapa bersaudara? Saya ber-5. Oke. Saya anak paling tua. Oh anak sulung. Ya saya tidak. Saya yang merantau. Dibanding yang lain berempat di Medan ya. Saya tamat SMA saya langsung kuliah di Unan Andalas. Situ saya mulai di Tempa ya dok. Tempa. Saya tahun kedua saya insya Allah udah biaya sendiri ya. Jadi mungkin ya, memang dari pekerja keras lah itu ya. Pekerja keras saya dulu. Dok, apa yang mau disampaikan kepada seluruh
pegawai atau non pegawai, dokter, apapun itu di Rumah Sakit Pendidikan UNRI, Dok? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, asal kita berusaha ya, Dok ya. Asal berusaha ya. Jadi kemauan itu tergantung kita. Hasil itu tergantung kita. Intinya itu semua. Masalah itu pasti ada, mungkin nggak ada masalah. Selagi kita masih hidup. Ya, masih ada, pasti ada masalah. Oke. Baik, Dok, terima kasih banyak ya, dan alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang, bersembang-sembang dengan Dr. Surya, banyak hal-hal yang baik yang perlu Cuman kita. Gimana, Dok? Harapan saya. Gimana harapannya? Harapan saya ingin Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau segera dibangun. Segera dibangun. Itu yang di sebelahnya ya, Dok ya? Serah mau di sebelahnya mau di mananya, yang penting saya dibangun. Untuk apa? Untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Oke, dan anak-anak kita percaya dengan kita, Dok. Dan satu lagi, bisa melayani masyarakat, terutama sivitas, dengan maksimal. Dan kalau ada bangunan bagus, alat-alat semuanya bagus, ada semua, maksudnya bangunannya ini, alatnya ada, kan kita bisa maksimal untuk ini. Jadi di sini saya kasih contoh, kita UNRI, saya maunya kita berobat ke tempat kita. Kenapa? Ini rumah kita. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Kenapa yang lain bisa bangun, UI semua bisa bangun kan? Nah, kita harus ikut itu. Kita harus kejar itu. Ya. Kita optimis ya, Dok. Ya. Serius ya, komitmen. Saya udah berapa kali untuk berupaya untuk membangun, tapi memang ya kemampuan saya ya belum, mungkin karena saya masih direktur ya. Memang kita cuma mengusulkan, cuma membackup itu. Ya, dan usulan-usulan sudah kita sampaikan, baik tertulis dan lisan. Berarti dokter kan terpilih lagi nih, dilantik menjadi direktur untuk periode kedua. Dok, sebenarnya masih panjang sih, masih lama ya. Apa sih pesan nanti untuk direktur yang setelah dokter nih misalnya? Untuk di RSP UNRI ini gimana, Dok? Ya saya rasa pesannya itu lakukan yang terbaik aja. Yang udah baik kita lebih baik lagi. Lanjutkan. Yang nggak baik nggak usah di ini. Saya rasa itu aja. Oke. Dan pastinya Rumah Sakit Pendidikan UNRI juga punya program ya. Sebulan itu 2 kali ya, Dok. Ada Semari, Sehat Bersama UNRI. Ya, mendatangkan dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau berbincang tentang kesehatan pastinya. Dok, makasih banyak ya, sehat-sehat ya. Semoga kebaikan dokter ini menjadi amal jariah pastinya, dan orang-orang yang di sekitar dokter ini mempunyai efek positif dari dokter karena tidak terlalu membentengi diri ya. Tetap berbaur gitu ya. Semoga sehat-sehat selalu, sukses Rumah Sakit Pendidikan dan seluruh civitas RSP UNRI. Oke, dan nanti kita sambung lagi di episode berikutnya di Sembang Sebay ya, Sembang bersama Universitas Riau, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di UNRI TV. Oke, pamit, Dr. Surya pamit. Salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.